Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid MSI dan Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSI MH selaku dosen mata kuliah Politik Hukum Islam. Perkenalkan, nama saya Iklima Cahyanova dengan NIM 1213010071. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan program studi Hukum Keluarga semester 2 di kelas B. Program studi Hukum Keluarga adalah salah satu program studi yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hingga kini, eksistensi program studi Hukum Keluarga masih menjadi masterpiece studi-studi mengenai hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam dan peradilan Islam di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baiklah, di sini saya akan mereview kembali pembahasan yang telah dibahas sebelumnya dalam mata kuliah Politik Hukum Islam. Pembahasan yang pertama yaitu ekspektasi perkuliahan. Akan saya bahas secara singkat mengenai ekspektasi perkuliahan. Ekspektasi saya dalam mata kuliah ini yaitu mendapatkan ilmu baru mengenai apa itu politik hukum Islam dan juga lebih memahami keseluruhan dalam politik hukum Islam. Pembahasan yang kedua yaitu konsep dasar politik hukum. Ada beberapa definisi yang mengartikan politik hukum. Menurut bahasa Belanda, politik hukum yaitu rechtspolitik. Recht yang berarti hukum dan politik yang berarti kebijakan. Kebijakan adalah suatu aturan yang dibuat oleh suatu lembaga. Menurut Teku Muhammad Radi, politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara mendasar, arah, bentuk isi hukum. Lalu politik hukum pun memiliki ruang lingkup kajiannya, yaitu yang pertama proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi, kedua proses perdebatan nilai dan aspirasi, yang ketiga penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum, yang keempat perpu yang memuat politik hukum, yang kelima faktor yang mempengaruhi politik hukum, dan yang keenam pelaksanaan dari perpu. Lalu, batasan yang dimiliki politik hukum yaitu yang pertama ruang gerak politik hukum suatu negara, kedua politik hukum, kekuasaan dan negara dan warga masyarakat, ketiga lembaga yang berwenang. Lalu politik hukum pun mempunyai hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya, yaitu ilmu hukum, hukum tata negara, hukum administrasi negara, ilmu politik, dan ilmu ekonomi. Pembahasan yang kedua yaitu tentang relasi politik dan hukum. Ada beberapa pandangan mengenai relasi antara politik dan hukum. Di antaranya menurut John Austin, Daniel Lev, A. Hart, dan Miriam Budiarjo mengatakan bahwa hukum tergantung kepada siapa yang memberikan komando atau perintah. Jadi lebih menitik beratkan kepada penguasa. Sedangkan menurut Hans Kelsen, hukum tidak ada korelasi dengan politik, sosial, dan lainnya. Menurut pandangannya, hukum itu berdiri sendiri. Selanjutnya, menurut Stephen Theory, lebih menitik beratkan pada hierarkisnya. Menurut Lord Acton, relasi antara politik dan hukum yaitu the content of the law, the structure of the law, and the culture of the law. Dan yang terakhir, menurut simbiosis mutualisme yang meyakini terjadi check and balance antara politik dan hukum, tidak ada yang mendominasi, dan keduanya saling membutuhkan untuk mencapai tujuan yang disebut dengan Dasolen. Dan pembahasan yang ketiga yaitu tentang sejarah dan perkembangan politik hukum. Imam Syaukani dan Ahsin Tohari itu melatar belakangi keberadaan disiplin ilmu politik hukum. Karena
adanya ketidakpuasan antara teoritisi terhadap model pendekatan hukum. Dari aspek sejarah, studi hukum ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Studi politik hukum dapat dikatakan hal yang baru, namun dalam aspek sejarah, studi ini sudah dikenal sejak lama. Analisis Sacipto Raharjo mengatakan bahwa pada abad ke-19 di Eropa dan Amerika, individu itu merupakan pusat pengaturan hukum, dan bidang hukum yang sangat berkembang pada saat itu adalah hukum perdata, meliputi hak kebendaan, kontrak, perbuatan melawan hukum, dan lain-lain. Menurut pendapat sarjana hukum asal Amerika yang melatar belakangi disiplin ilmu ini adalah karena Perang Saudara di Amerika pada tahun 1935, sejarah politik hukum dibagi menjadi dua, yaitu implisit dan eksplisit. Secara implisit tersampaikan dengan dibuktikan oleh pendapat Purnomo, secara eksplisit termaktub dalam Supomo 1947 yang berjudul Soal-soal Politik Hukum dalam Pembangunan Negara Indonesia, Limeyer 1952, Belfroid 1953, The Reh Politik Ius Constitutum menuju Ius Constituendum, dan Utrecht 1961. Pembahasan yang kelima yaitu politik hukum Islam. Istilah politik hukum Islam menurut Ibnu Taimiyah adalah as-siyasah asy-syar'iyyah, merupakan aplikasi dari al-maslahah al-mursalah yang mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuannya tidak termuat dalam syara'. Dalam politik hukum Islam, antara politik dan hukum itu tidak dapat dipisahkan, dan keduanya saling membutuhkan. Ada 4 pemikiran Ibnu Taimiyah tentang hukum Islam, yaitu yang pertama kosmopolitanisme, kedua doktrin kekhalifahan, yang ketiga institusi negara, yang keempat kepemimpinan. Prinsip hukum Islam yang dikutip dari Profesor Juhaya S. Praja yaitu tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi mungkar, kebebasan atau kemerdekaan, persamaan atau egalit, at-ta'awun, dan toleransi. Asas hukum Islam yang dikutip dari Hasbi Asyidiki yaitu asas nafyul haraji, asas qilatu taklif, asas tadarruj, asas kemuslihatan manusia, asas keadilan, asas estetika, asas urf, dan asas syara' menjadi zatiyah Islam. Ya, pembahasan yang keenam yaitu sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum 1. Ada beberapa sifat hukum yang lahir dari kajian politik hukum, yaitu diantaranya pertama fakultatif atau fakultif, memiliki ciri hukum yang mengatur atau lebih dominan dan secara a priori tidak mengikat atau wajib ditaati. Yang kedua imperatif, memiliki ciri-ciri hukum yang memaksa dan konkret harus ditaati, merupakan kebalikan dari hukum fakultif. Yang ketiga represif, memiliki ciri terciptanya ketertiban dan terciptanya kepatuhan tanpa syarat, peraturannya keras dan terperinci, kebebasan bertindak, persetujuan sama dengan kepatuhan, kritik sama dengan ketidaksetiaan. Sifat hukum represif lebih tegas dibanding dengan sifat hukum imperatif. Hukum represif tidak mengenal kompromi dan tidak mengenal kritik. Pembahasan yang ketujuh yaitu masih seputar sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum 2. Masih mengenai sifat hukum yang lahir dari kajian politik hukum, yaitu diantaranya pertama progresif, ciri-cirinya yaitu mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat, memihak kepada kepentingan masyarakat dan demi kepentingan keadilan, mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan, bergerak dalam proses perubahan, menekankan kehidupan yang lebih baik, mendorong peran publik, dan membangun negara hukum yang berhati nurani. Yang kedua, otonom. Ciri-cirinya, keabsahan berdasarkan prosedur yang benar, dibuat teliti dengan ikatan penuh, diskresi dibatasi, penyerahan secara sempit sehingga pemaksaan dapat dilakukan, dan partisipasi masyarakat dibatasi prosedur yang mapan. Dan yang ketiga, responsif, ciri-cirinya di bawah asas hukum dan kebijakan, mewujudkan keadilan yang substantif,
diskresi diperluas, dan menghindari pemaksaan. Mungkin cukup sekian materi yang saya review mengenai politik hukum Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.